Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriska Ananda, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas metode penelitian saya, yaitu berangkat dari latar belakang bahwasanya Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020 yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyatakan bahwa virus COVID-19 telah tersebar secara lokal di Indonesia dari minggu ketiga pada bulan Januari 2020. Organisasi PBB bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan UNESCO menyatakan bahwa akibat pandemi COVID-19 terdapat 165 negara yang menutup instansi pendidikan dan lebih dari 1,5 miliar peserta didik di dunia yang tidak dapat belajar di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Saja bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia yang awal mulanya bersifat luring sekarang menjadi daring atau online. Mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Dan hal ini pun yang dirasakan yang terjadi dengan sistem pendidikan di Universitas Negeri Padang. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan PJJ. Dalam pembelajaran jarak jauh, perlu adanya media pembelajaran yang mampu mendukung ketersediaan bahan ajar, interaksi antara peserta didik dengan pendidik secara efektif dan efisien, dan demi menunjang peserta didik belajar secara mandiri terkhusus bagi mahasiswa. Saat ini ada banyak media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran, seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, YouTube, dan lainnya. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah e-learning. Di Universitas Negeri Padang telah melakukan proses belajar menggunakan e-learning 50% sebelum adanya pandemi dan dengan website e-learning.unp.ac.id. Dan pihak Universitas Negeri Padang terus mengembangkan e-learning ini menjadi e-learning framework dengan website e-learning2unp.ac.id. Maka dari itu, penulis mengangkat ide terkait dengan judul pemanfaatan media pembelajaran e-learning framework sebagai sumber belajar mandiri mahasiswa. Ada beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan. Pertama, kurangnya media pembelajaran yang tepat dalam menunjang proses belajar mengajar, masih rendahnya kemampuan mahasiswa maupun dosen dalam bidang IT, rendahnya tingkat belajar mandiri mahasiswa, jaringan internet yang tidak stabil, terdapat faktor internal lainnya yang mengganggu proses belajar mahasiswa. Masih banyak mahasiswa yang tidak tahu website, link maupun akun yang dapat digunakan untuk belajar secara mandiri. Website e-learning UNP perlu dikembangkan, dan sekarang e-learning framework UNP masih dalam tahap pengembangan.
Kurangnya motivasi dan minat belajar mandiri mahasiswa, kurangnya kemampuan manajemen waktu mahasiswa, tingkat efektivitas pemanfaatan media pembelajaran e-learning sebagai sumber belajar mandiri mahasiswa. Oleh karena banyaknya identifikasi masalah tadi, maka penulis hanya membatasi pembahasan kali ini terkait dengan website e-learning UNP perlu dikembangkan, e-learning framework UNP yang masih dalam tahap pengembangan, dan tingkat efektivitas pemanfaatan media pembelajaran e-learning sebagai sumber belajar mandiri mahasiswa. Adapun yang akan dibahas, yang pertama itu bagaimana pengembangan e-learning framework di Universitas Negeri Padang. Kedua, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran e-learning sebagai sumber belajar mandiri mahasiswa. Kita akan bahas literatur review. Pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. Pengguna media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain itu, media juga harus merangsang peserta didik, memberikan rangsangan untuk mengingat apa yang sudah dipelajari, tidak hanya mempelajari hal baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong peserta didik melakukan praktik-praktik dengan benar. Lalu kita akan bahas mengenai e-learning framework. E-learning merupakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk proses belajar mengajar kapanpun dan dimanapun. Ada 3 komponen yang membentuk e-learning, yaitu infrastruktur e-learning, kedua adalah sistem, dan yang terakhir adalah aplikasi e-learning yang dikenal dengan Learning Management System atau LMS. E-learning framework dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan. Framework merupakan wadah atau kerangka dalam sebuah website yang akan dibangun. Belajar mandiri. Berdasarkan penelitian Suwardi dan Ihsan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 50% mahasiswa mengaku jarang berinisiatif untuk belajar. Lalu Sundayana mengemukakan terdapat 8 ciri kemandirian belajar, yaitu pertama, mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak lari atau menghindari masalah, keempat, memecahkan masalah dengan berpikir mendalam, kelima, apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Keenam, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. Dan yang ketujuh, berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. Kedelapan, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan, maka penulis merumuskan hipotesis bahwa media pembelajaran e-learning framework dapat menjadi sumber belajar mandiri mahasiswa FE/UNP. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memanfaatkan media pembelajaran e-learning sebagai sumber belajar mandiri sebagai populasi. Lalu penulis memilih 3 orang mahasiswa FE/UNP jurusan Pendidikan Ekonomi semester 5 yang berada di daerah Sumber dan Riau dengan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00 dengan menggunakan teknik positive sampling dalam menentukan sampel. Teknik pengumpulan Baiklah, mohon maaf tadi terputus. Kita lanjut.
instrumen penelitian setelah melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, maka dalam instrumen penelitian itu dibutuhkan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sebelumnya telah disusun daftar pertanyaannya. Dengan demikian, peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara untuk ditanyakan kepada interviewer mengenai tingkat pemanfaatan e-learning framework e-learning 2 UNT dalam menunjang proses pembelajaran secara mandiri. Lalu yang kedua instrumennya adalah pedoman dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Lembar dokumen kegiatan sebagai instrumen dalam penelitian ini berupa bukti catatan atau tulisan belajar mahasiswa dalam bentuk foto dan bukti berupa gambar terkait pengunduhan materi pembelajaran di e-learning dan lainnya yang dapat mendukung dan menguatkan hasil dari penelitian ini. Baiklah, itu saja dari saya mengenai penelitian yang saya angkatkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena pada kesempatan kali ini kita